Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai efek yang diperdagangkan di pasar modal. Ini merupakan salah satu materi kelas pasar modal. Ya. Nah, dalam pertemuan ini tentunya kita akan membahas mengenai efek-efek atau aset-aset yang diperdagangkan di pasar modal. Berikut adalah silsilah produk di pasar modal. Secara garis besar ada 4. Ya, yang pertama fixed income atau produk dengan pendapatan tetap. Yang kedua equity atau ekuitas. Ekuitas berarti kepemilikan saham. Kemudian funds atau reksadana dan produk derivatif atau turunan. Nah, untuk produk pendapatan tetap, contohnya nanti kita akan membahas mengenai obligasi korporasi, kemudian obligasi pemerintah, suku, dan EBA. Kemudian untuk ekuitas, kita akan membahas mengenai stok atau saham, warrants, dan rights atau HMETT, hak memesan efek terlebih dahulu. Untuk reksadana ada mutual fund atau reksadana itu sendiri, kemudian ETFs, dan daya. Kemudian untuk efek derivatif, nanti ada futures atau kontrak berjangka dan option. Jadi secara garis besar nanti produk-produknya atau efek yang diperdagangkan yaitu fixed income, saham, reksadana, dan derivatif. Yang pertama kita bahas dulu mengenai saham, perbandingan antara saham dan obligasi. Ada beberapa poin ya yang membedakan antara saham dan obligasi. Yang pertama terkait dengan kepemilikan. Saham ini adalah bukti kepemilikan, sedangkan obligasi adalah bukti pengakuan utang. Kemudian untuk jangka waktu saham tidak terbatas, artinya bisa dimiliki ya selama yang diinginkan oleh pemegang saham. Sedangkan obligasi ini terbatas sampai jatuh tempo, ada jatuh temponya misalkan 5 tahun, 10 tahun, dan lain sebagainya. Untuk pendapatan, ya, saham memiliki pendapatan berupa dividen. Dividen itu laba yang dibagi ke pemegang saham. Dengan nilai dan frekuensi tidak tentu ya, bisa jadi tetap, bisa jadi berubah-ubah gitu ya. Sedangkan obligasi pendapatannya adalah tingkat bunga atau istilahnya adalah kupon dengan periode ditetapkan terlebih dahulu. Terkait dengan dividen, saham itu dibayar dari keuntungan perusahaan sehingga potensi laba saham sulit ditaksir. Kalau kupon ini untung rugi perusahaan, bunga dan pokok tetap harus dibayar oleh perusahaan. Ini wajib ya bagi obligasi. Jadi kalau perusahaan menerbitkan obligasi, berarti perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar kupon kepada pemegang obligasi. Kemudian perpajakan. Untuk saham, dividen dari saham merupakan bagian dari laba setelah dikenai pajak. Jadi dipotong pajak ya. Kalau obligasi, ini bunga obligasi terlebih dahulu dikeluarkan sebagai biaya sebelum perhitungan pajak. Dividen ini dikenakan pajak atas dividen ketika dibagikan. Pajak finalnya 0,1% dari nilai transaksi saat penjualan. Untuk obligasi dikenakan pajak atas kupon obligasi dan atas capital gain penjualan obligasi. Terkait dengan harga saham ini lebih fluktuatif, sangat sensitif terhadap faktor mikro dan makro. Sedangkan harga obligasi ini relatif stabil ya, sangat sensitif terhadap tingkat suku bunga dan inflasi ini yang mempengaruhi. Terkait dengan hak suara,
Saham mempunyai hak suara pada perusahaan, sedangkan obligasi tidak mempunyai hak suara dalam menentukan jalannya perusahaan. Likuidasi saham. Jika terjadi likuidasi, maka klien pemegang saham bersifat inferior, artinya belakangan ya. Yang didahulukan adalah pemegang obligasi. Pemegang obligasi memiliki hak klaim terlebih dahulu terhadap aktiva perusahaan. Jadi misalkan perusahaannya bangkrut ya, ada aset misalkan 3 triliun. Nah, yang wajib dibayar terlebih dahulu yaitu pemegang obligasi dikembalikan. Nanti kalau masih ada sisa baru pemegang saham dan saham preferen dulu baru pemegang saham biasa. Obligasi berdasar jenis kupon ada 3, fixed rate. Kalau fixed rate ini besar kuponnya tetap, tahun 1, 2, 3, 4, 5 sama. Tahun terakhir ini sekaligus dapat pokoknya. Floating rate, besar kuponnya bervariasi, ini bisa naik turun. Zero kupon bond. Obligasi tidak mempunyai bunga kupon ya tiap tahunnya, tetapi di akhir periode jatuh tempo dibayarkan penuh. Ya. Pada saat pembeliannya bayarnya diskon, misalkan harusnya 500 juta, ini 400 juta, nanti tahun kelima dapatnya 500 juta gitu ya. Selanjutnya obligasi berdasar penerbit ada obligasi pemerintah, korporasi, foreign bonds itu berarti asing, perusahaan-perusahaan asing. Eurobonds ini didenominasikan dalam mata uang dolar Amerika atau mata uang lain dan dijual di luar negara yang mata uangnya digunakan untuk denominasi. Nah, untuk manfaat investasi obligasi sangat banyak ya, bisa bagi investor maupun bagi penerbit obligasi. Salah satunya bagi investor ya mendapat kupon secara reguler hingga jatuh tempo. Kalau bagi penerbit salah satunya alternatif pendanaan yang relatif murah bagi perusahaan. Ini simulasi investasi obligasi, misalkan investor membeli obligasi X nominal 1 miliar, kupon tetap 10% per annual, tahun jatuh tempo 5 tahun. Nah, pendapatan yang diterima berarti kan 10% kali 1 miliar 100 juta. Jadi selama 5 tahun, per tahunnya dapat 100 juta, pada tahun kelima saat jatuh tempo pembayaran pokoknya dibayarkan, yaitu saat dapatnya 1 miliar ditambah 100 juta. Peringkat efek obligasi ini yang sangat menentukan orang mau beli obligasi atau enggak. Ini biasanya berdasarkan peringkat dari yang kualitasnya paling bagus nih, yang paling atas highest quality sampai lowest score. Tentunya investor ya milihnya ya grade-nya yang atas ini ya, paling enggak ya excellent atau good di sini. Nah, lembaga pemeringkat efek ini ada beberapa ya. Di antaranya Standard & Poor's, Pevindo, Moody's yang dipakai. Tapi sih secara garis besar hampir sama ya, mereka memperingkat dari highest quality sampai lowest. Nah, dalam memilih obligasi juga dilihat dari penilaian risiko industrinya ya. Misalnya dari growth and stability-nya, revenue and cost structure, kompetisinya, regulasi, kemudian financial profile dari perusahaan. Nah, ini adalah penilaian risiko keuangan, bisa dilihat dari financial policy, rekam jejaknya, target keuangan, kemudian capital structure, struktur modalnya, dilihat dari utang jangka pendek versus jangka panjang, dan lain sebagainya. Ada cash flow protection, dilihat dari likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Kemudian financial flexibility, yaitu gabungan seluruh ukuran finansial untuk kesehatan keuangan perusahaan itu juga dipertimbangkan.
Ini hanya data aktivitas penjualan obligasi dari 2000 sampai 2017. Ini distribusi kepemilikan obligasi. Kalau corporate bond ini kebanyakan mutual fund ya. Sedangkan government bond ownership ini kebanyakan yang memiliki malah foreign ya. Nah, itu beberapa hal yang terkait dengan obligasi. Selanjutnya kita masuk ke saham. Nanti akan saya jelaskan yang utama, yang penting-penting. Materi lain bisa kalian lanjut baca mandiri ya, karena sudah saya uploadkan juga di Elena untuk materi lebih detailnya ya. Saya ini akan meng-highlight hal-hal yang dianggap sangat penting atau mungkin yang sering keluar mungkin di soal-soal WPPE. Nah, jenis saham ada dua, yaitu saham biasa atau common stocks dan saham preferred atau preferred stock. Bedanya apa? Kalau saham biasa ini hak klaim terakhir ketika likuidasi. Jadi yang didahulukan tadi adalah obligasi dulu, kalau misalkan ada kebangkrutan ya, obligasi, saham preferred, baru saham biasa. Kemudian hak suara proporsional RUPS di rapat umum pemegang saham. Jadi ada hak suara. Dividen jika diperoleh laba dan setuju RUPS. Jadi pemegang saham biasa memperoleh dividen jika perusahaan mendapatkan laba dan disetujui RUPS. Kemudian capital gain lebih tinggi dibandingkan saham preferred. Sedangkan kalau saham preferred dividennya jumlahnya tetap. Kalau ini saham biasa ini bisa jadi naik turun atau bahkan tidak mendapat dividen. Di saham preferred hak klaim lebih dahulu dari pemegang saham biasa ya. Tadi urutannya obligasi, saham preferred, baru saham biasa. Saham preferred ini tidak memiliki hak suara di RUPS, sedangkan kalau saham biasa punya hak suara. Nah, saham preferred ini juga dapat dikonversi menjadi saham biasa. Investasi saham ini manfaatnya mendapat capital gain dan dividen. Capital gain itu keuntungan dari kenaikan harga saham yang telah dibeli saat dijual, harganya naik, itu dapat capital gain. Sedangkan dividen ini bisa jadi cash dividend atau stock dividend. Jadi perusahaan bisa membayarkan dividen dalam bentuk saham ya, selain dalam bentuk uang. Analisa saham ini bisa menggunakan analisis fundamental maupun teknikal. Kalau fundamental ini mempelajari hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan, kemudian mencakup analisa ekonomi, industri, dan masalah laporan keuangan. Sedangkan teknikal ini memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data-data transaksi masa lalu, seperti harga dan volume. Nah, kira-kira investor pilihnya mana? Ya, bisa jadi prefer menggunakan teknikal atau kombinasi ya. Ini top 20 in market capitalization, tapi datanya sampai Januari 2017. Nanti kita juga bisa cari sampai 2019 berapa. Ini top 20 in trading value. Kalian juga bisa nyari data di Bursa Efek ya. Selanjutnya terkait saham, kita bisa menghitung indeks harga saham, yaitu rumusnya nilai pasar dibagi nilai dasar kali 100. Nilai pasar di sini adalah kumulatif jumlah saham tercatat yang digunakan untuk perhitungan indeks dikali dengan harga pasar. Nilai pasar juga istilahnya adalah kapitalisasi pasar. Kalau nilai dasar ini kumulatif jumlah saham pada hari dasar dikali dengan harga pada hari dasar. Contoh untuk hari dasar IHSG adalah tanggal 10 Agustus 1982.
Oke, fixed income tadi obligasi sudah, saham sekarang masuk ke reksadana. Nah, ini jenis-jenis reksadana. Ada reksadana saham, reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana pasar uang. Ya. Lihat misalkan kok dilihat komposisinya aja, kalau reksadana saham ini minimal 80%-nya ini isinya efek bersifat ekuitas atau saham. Risiko dan imbal hasil tinggi. Kalau reksadana pendapatan tetap ini minimal 80% isinya bersifat utang ya. Resiko dan imbal hasil di bawah reksadana saham dan campuran. Kalau reksadana pasar uang ini minimal 80% isinya efek bersifat pasar uang, yaitu deposito, obligasi jangka pendek. Nah, resiko dan imbal hasilnya ini rendah. Jadi biasanya pasar uang dengan pasar modal itu apa? Di antaranya adalah jangka waktu. Ya, kalau di pasar modal efek-efeknya itu jangka panjang lebih dari setahun, kalau di pasar uang ini efek jangka pendek. Kalau ada campuran ini isinya efek campuran yang bersifat ekuitas, utang, maupun pasar uang. Resiko dan imbal hasilnya moderat. Jadi paling rendah di sini resikonya adalah reksadana pasar uang. Karena jangka waktunya juga paling pendek. Nah, ada juga reksadana terstruktur. Ini ada reksadana penyertaan terbatas, reksadana indeks, reksadana terproteksi, dan reksadana penjaminan. Oke, terkait dengan reksadana ini ada ETF, Exchange Traded Fund. Cara mudahnya, ETF ini dapat diartikan sebagai reksadana yang diperdagangkan di bursa. Jadi ETF merupakan kontrak investasi kolektif, yaitu unit penyertaannya dicatatkan dan diperdagangkan di bursa efek seperti saham. Dan ini keuntungan investasi ETF mudah dan fleksibel, jadi bisa dibeli dan dijual kapanpun selama jam perdagangan seperti layaknya saham. Rendah biaya dan resiko, manajemen fee murah karena dikelola secara pasif, risiko rendah karena likuiditas terjamin. Cakupan luas, memiliki satu ETF ini berarti memiliki berbagai efek secara sekaligus. Transparan, informasi mengenai ETF dan saham-sahamnya dapat diakses kapanpun dan dimanapun secara online. Ini perbedaan antara ETF, saham, dan reksadana. Perdagangan, agen jual, minimum pembelian, harga underlying. Underlying ini adalah aset acuannya ya. Jadi aset acuannya ada atau tidak. Kalau di saham tidak ada aset acuan, reksadana saham ini acuannya ya saham. ETF ini ada underlying indeks acuan di ETF ya. Jenis-jenis ETF berdasarkan underlying asetnya atau aset acuannya ada ETF berbasis saham, berbasis obligasi, berbasis emas, dan lain-lain. Kemudian berbasis manajemen ada aktif ETF, pasif ETF, sintetik ETF. Berdasar underlying saham ada berbasis saham syariah, berbasis saham dari satu sektor, berbasis saham yang ukuran kapitalisasi pasarnya sama.
Ini contoh-contoh ETF yang tercatat di Bursa Efek. Ini contoh penetapan harga ETF. Biasanya kalau ETF ada benchmark index atau underlying indexnya ya di sini acuannya. Oke, itu terkait dengan ETF. Selanjutnya derivatif atau aset turunan, yaitu future dan option. Future ini kontrak berjangka, suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah underlying pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Kalau kontrak berjangka indeks efek LQ45, ini janji untuk menjual atau membeli kontrak indeks efek LQ45 dengan penyelesaian di waktu yang akan datang yang mewajibkan setiap pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut pada saat jatuh tempo. Contohnya begini ya. Ini contoh ya. Oke, sebelum masuk ke situ, manfaat investasi indeks future atau kontrak berjangka ini sebagai sarana lindung nilai atau hedging. Kerugian investasi pada saham yang menyerupai indeks portofolio atau ETF-nya dapat dikompensasi dengan keuntungan pada kontrak. Kemudian potensi untung pada saat bearish maupun bullish. Jika investor memperkirakan harga berpotensi naik, maka investor dapat mengambil posisi buy. Sebaliknya, jika berpotensi turun, maka jual saja atau mengambil posisi sell. Selanjutnya leveraging, ini maksudnya dengan modal terbatas mampu menghasilkan potensi keuntungan yang sama bahkan lebih besar daripada investasi pada saham. Ini contoh simulasi hedging. Ini simulasi leveraging. Ini contoh kode kontrak indeks future. Biasanya adalah kode underlying effect. Nah, ini underlyingnya LQ45, kode bulan F itu Januari. Tahun 2016 berarti angka 6 akhir tahunnya. LQ45 F6. Ini kode-kode bulan. Oke, selanjutnya option atau opsi saham, yaitu hak yang dimiliki oleh pihak untuk membeli atau call option dan atau menjual, istilahnya put option, kepada pihak lain atas jumlah saham atau underlying pada harga pelaksanaan, strike price, dan dalam waktu tertentu. Dari pengertian ini, maka ada beberapa poin. Yang pertama, opsi itu adalah memberikan hak, bukan kewajiban option ya. Kemudian membeli dan atau menjual, jadi bisa call atau put. Sejumlah saham underlying yang menjadi acuan. Kemudian strike price, berarti pada harga tertentu dalam waktu tertentu sebelum jatuh tempo. Jenis-jenis option ada dua, call option dan put option. Call option ini sebuah kontrak yang memberikan hak kepada pembeli, tapi bukan kewajiban ya, untuk membeli underlying asset atau saham pada harga tertentu
pada atau sebelum waktu tertentu. Sedangkan put option, kontrak memberikan hak pembeli untuk menjual pada harga tertentu pada atau sebelum waktu tertentu. Ini contoh kode option TLKM G5C2500 A125, maksudnya hak untuk membeli 10.000 saham Telkom dengan harga 2.500 sampai kapan saja sebelum jatuh tempo pada bulan Februari 2015. G-nya itu Februari, 5 itu 2015. Untuk opsi tersebut, investor diperlukan membayar premi sebesar 125 per saham. Terakhir, pasar modal syariah. Ketentuan syariah, investasi di Bursa Efek Indonesia dianggap sudah syariah apabila hanya melakukan jual beli saham syariah, tidak melakukan transaksi yang dilarang secara syariah. Saham yang sudah dibeli dapat ditransaksikan pada hari yang sama, meskipun secara administrasi baru diterima. Ini harusnya T+2 ya, sekarang T+2 berdasar prinsip Qobd-Hukmi. Mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia menggunakan akad bai' al-musawamah, jadi akad jual beli. Nah, indeks harga saham yang terkait dengan syariah ada Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISI. Ini terdiri dari seluruh saham syariah tercatat yang masuk ke dalam daftar efek syariah yang dikeluarkan oleh OJK, diluncurkan Mei 2011. Ini beberapa ketentuannya ya, tidak melakukan kegiatan usaha yang dilarang secara syariah, rasio hutang berbasis riba terhadap total aset kurang dari sama dengan 45%, rasio pendapatan non halal terhadap total pendapatan kurang dari sama dengan 10%. Kemudian ada JI, Jakarta Islamic Index, terdiri dari 3 perusahaan syariah yang paling besar dan paling liquid yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, diluncurkan tahun 2000. Oke, demikian penjelasan tutorial untuk kali ini. Untuk selanjutnya sesi diskusi bisa kita lanjutkan di grup ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.